Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Harun Akul Firdaus, merupakan mahasiswa baru dari program studi Ilmu Komunikasi. Nah, pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai apa sih sejarah komunikasi itu. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita melakukan sebuah komunikasi kepada orang lain. Tapi apakah kalian tahu, apa sih komunikasi itu? Nah, menurut Anwar Arifin, komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta erat akan pesan maupun perilaku. Kemudian, Skinner berpendapat bahwa komunikasi merupakan suatu perilaku lisan maupun simbolik di mana pelaku berusaha memperoleh efek yang diinginkan. Dan Gode juga mengungkapkan pendapatnya bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan untuk membuat sesuatu kemudian ditujukan kepada orang lain. Nah, secara umum, komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contoh komunikasi secara langsung adalah kita bertatap muka dengan orang lain. Sedangkan contoh komunikasi secara tidak langsung adalah kita berkomunikasi tetapi lewat media sosial seperti WA, Instagram, Twitter, dan masih banyak yang lainnya. Kita setiap hari komunikasi nih, tapi kalian tahu nggak sih apa sih fungsi komunikasi itu? Nah, menurut William Garden, dia mengkategorikan fungsi komunikasi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi sosial. Yang kedua, komunikasi ekspresif. Yang ketiga, komunikasi ritual. Dan yang keempat adalah komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial itu didefinisikan sebagai sarana membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk keberlangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan, antara lain dengan komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Yang kedua, fungsi komunikasi ekspresif erat kaitannya dengan komunikasi sosial yang dapat dilakukan baik sendiri ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan terutama melalui komunikasi nonverbal. Nah, yang ketiga adalah fungsi komunikasi ritual. Fungsi komunikasi ritual ini berkaitan erat dengan komunikasi ekspresif, di mana komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut oleh para antropolog sebagai rites of passage, seperti upacara kelahiran, ulang tahun, sunatan, dan lain sebagainya. Dalam acara-acara itu, orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolik. Dan yang terakhir adalah fungsi komunikasi sebagai instrumental, yang bersifat di mana didefinisikan sebagai komunikasi yang memiliki tujuan umum untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku untuk melakukan tindakan dan juga menghibur. Nah, sedangkan fungsi komunikasi secara umum adalah untuk menyampaikan informasi, sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal, sebagai cara untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, sebagai motivasi untuk orang lain, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setelah mengetahui pengertian dan fungsi komunikasi, mari kita langsung saja kepada topik utama pada video ini, yaitu mengenai sejarah komunikasi. Nah, Everett Rogers membedakan 4 era perubahan komunikasi. Yang pertama adalah era komunikasi tulisan, yang kedua adalah era komunikasi cetak, yang ketiga adalah era telekomunikasi, dan yang terakhir adalah era komunikasi interaktif. Everett Rogers merupakan kelahiran Amerika pada 6 Maret tahun 1931. Rogers adalah ahli teori komunikasi dan sosiologi terkemuka di Amerika.
Dia adalah profesor yang terhormat di Departemen Komunikasi dan Jurnalisme di Universitas New Mexico. Era yang pertama adalah era komunikasi tulisan. Pada sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria sudah menulis dalam lembaran tanah liat atau biasa disebut piktograf atau huruf paku. Nah, piktograf ini meliputi gambar-gambar kuno dan lukisan prasejarah yang biasanya ditemukan di dalam dinding gua. Lalu sekitar tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir sudah mulai menulis atau biasa disebut hieroglif. Nah, hieroglif adalah kumpulan karakter, simbol, atau logo berupa gambar yang pernah umum dipakai di peradaban-peradaban purba lainnya, dan yang terkenal yaitu hieroglif Mesir. Memasuki era yang kedua adalah era komunikasi cetak. Nah, era komunikasi cetak ini diperkirakan dimulai pada tahun 1456. Dikatakan era komunikasi cetak ini dikarenakan mulai hadirnya mesin cetak metal handpress yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg. Nah, ditemukannya mesin cetak ini, sebuah buku, kitab suci, dan surat kabar lainnya akhirnya dapat dicetak dan menjadi milik semua orang. Nah, memasuki era yang ketiga adalah era telekomunikasi. Pada era ini banyak sekali terdapat penemuan-penemuan baru. Seperti pada tahun 1844, Samuel Morse menemukan sebuah telegraf yang berfungsi untuk mengirimkan pesan. Kemudian pada 1876, Alexander Graham Bell juga menemukan sebuah telepon yang berfungsi sebagai mengirimkan pesan juga. Pada 1895, ditemukan film Lumiere Bersaudara. Pada tahun 1895 juga, Guglielmo Marconi mengirimkan pesan melalui radio. Pada tahun 1912, Le De Forest menemukan vacuum tube. Pada tahun 1920, siaran radio pertama oleh KDKA di Pittsburgh, Amerika Serikat. Dan pada tahun 1933, RCA di Amerika Serikat mendemonstrasikan televisi. Dan pada tahun 1941, siaran televisi komersial pertama. Nah, di gambar di samping merupakan gambar Samuel Morse dan alat telegraf, dan Alexander Graham Bell dengan sebuah telepon ciptaannya. Memasuki era yang terakhir adalah era komunikasi interaktif. Pada era ini juga ditemukan beberapa penemuan, seperti pada tahun 1946 ditemukan cikal bakal komputer di ENIAC, Amerika Serikat. Kemudian ditemukan personal komputer atau PC pada tahun 1975. Kemudian ditemukan World Wide Web atau WWW pada 1990 untuk mempercepat perubahan di bidang media. Nah, pada era komunikasi interaktif ini juga berlaku hingga sekarang. Terdapat banyak media yang mendukung sarana komunikasi ini, seperti handphone, laptop, PC, radio, televisi, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin itu saja penjelasan sejarah komunikasi dari aku. Apabila ada salah kata yang tidak enak di hati, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.